yang bersangkutan sebagai nasihat Amir JI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Berikut ini akan saya sampaikan update terkait dengan tewasnya Dr. Sunardi dari Sukoharjo, Jawa Tengah yang ditembak oleh Densus 88 karena melawan ketika proses penangkapan. Berikut adalah penjelasan dari Mabes Polri terkait dengan kronologi peristiwa tersebut. Yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Amir Hikmat, kemudian juga jabatannya adalah Deputi Dakwah dan Informasi, dan juga yang bersangkutan sebagai nasihat Amir JI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. Petugas yang naik di bak belakang mobil double cabin milik tersangka mencoba untuk memberikan peringatan, namun Saudara SU tetap menjalankan mobilnya dan melaju dengan kencang serta menggoyangkan setir ke kanan ke kiri atau gerakan zigzag yang tujuannya untuk menjatuhkan petugas. Kemudian menabrak kendaraan masyarakat yang melintas. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Kemudian petugas membawa tersangka ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta untuk penanganan medis. Namun yang bersangkutan meninggal dunia saat dievakuasi. Selain itu, 2 anggota yang terluka saat melakukan penangkapan terhadap tersangka SU saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Klinik Bayangkara. Demikian itu saja yang kami sampaikan teman-teman terkait dengan update penanganan angka teroris SU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya kira sangat jelas apa yang disampaikan oleh Mabes Polri terkait mengapa polisi atau Densus 88 terpaksa harus melumpuhkan Dr. Sunardi ini. Dari penjelasan Mabes Polri tadi jelas ada perlawanan yang sangat signifikan. Bahkan tidak hanya 2 orang polisi yang terluka dalam proses itu akibat perlawanan almarhum, tetapi juga ada pihak lain yang menjadi korban atas perlawanan dan kebrutalan dari Dr. Sunardi ini. Oleh karena itulah saya kira ini wajar dan Densus 88 telah melakukan tindakan yang semestinya. Tidak boleh terduga teroris
dibiarkan membahayakan nyawa orang lain, apalagi nyawa aparat. Maka tidak ada cara yang lebih tepat kecuali memang harus melumpuhkan. Kendati pun tentu saja kelompok mereka pasti akan menggoreng ini sebaliknya. Akan mengatakan Dr. Sunardi sebagai dokter yang baik, yang luar biasa, yang tidak mungkin melakukan perlawanan. Bahkan juga akan dikatakan sebagai mujahid, mati syahid gitu. Melawan polisi zalim itu biasa bahasa-bahasa framing-framing mereka untuk membela kelompoknya. Jadi kepada siapapun, baik Densus, Pak Polisi, masyarakat nggak usah terprovokasi, tidak usah terpengaruh dengan ocehan-ocehan kelompok radikal. Biasa mereka. Jangankan proses pelumpuhan terhadap Dr. Sunardi ini, yang sudah mati, dieksekusi mati, pembom Bali pun oleh mereka disubyah-subyah, diagung-agungkan sebagai mujahid, dieksekusi mati, pulangnya disambut takbir, dan tetap di framing sebagai mujahid. Itu adalah harus diketahui, framing strategi gerakan radikal mereka memang begitu. Akan mengklaim diri sebagai seorang syuhada, seorang mujahid, walaupun ngebom sekalipun. Dan sebaliknya, kepada pihak-pihak lain yang melawan mereka, termasuk Densus 88, akan dicap sebagai tauhid, sebagai kafir, sebagai musuh agama, begitu. Aksinya disebut bela agama, bela mujahid. Bela mujahid itu udah biasa. Jadi kita semua nggak usah kaget dengan cara-cara mereka. Pasti akan membuat tagar, pray for Sunardi, pray for mujahid Sunardi. Gitu. Polisi biadab, kurang ajar, melanggar HAM itu sudah biasa gitu. Jadi saya kira polisi sendiri juga sudah paham sekali dan tidak akan terpengaruh dengan mereka. Lanjutkan Densus 88, libas babat habis semua teroris yang ada di tanah air ini. Babat habis ideologi sumbernya Wahabisme, radikalisme. Tidak ada tempat di tanah air ini. Apapun profesinya dia, dokter, dosen, polisi, oknum tentara, oknum polisi. Kalau sudah terpapar virus Omikron ini memang sangat berbahaya sekali. Maka cara memangkasnya adalah yang paling tepat dari sumber ajaran radikalismenya. Sumber ajaran atau ideologi Salafi Wahabismenya yang memang sudah terbukti mentelurkan, memproduksi kadrun-kadrun Khawarij yang menjadi monster bagi bangsa dan negara ini. Tidak hanya monster bagi kerukunan umat beragama, tapi juga sesama muslim. Mereka akan menghalalkan darahnya kalau tidak sealiran sekelompok mereka. Oke, itu saja pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Tidak usah pernah terpengaruh dengan framing-framing keji mereka, framing-framing sampah mereka yang tetap akan mengatakan para teroris sebagai mujahid, sebagai syuhada dan lain sebagainya. Tetap rapatkan barisan, jaga persatuan dan kesatuan, kuatkan tali persaudaraan, kuatkan Bhinneka Tunggal Ika yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.